Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin, muslimah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki malam ke-13 bulan Ramadan, tentunya kita tetap memiliki tekad, semangat yang kuat sehingga kita diperkenankan oleh Allah bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan sukses. Untuk itu, ketika di 10 hari kedua bulan Ramadan, Allah menurunkan yaitu maghfirah. Kita disuruh untuk memperbanyak istighfar. Sungguh sangat rugi sekali manakala di bulan Ramadan kita sebagai hambanya tidak mau bertobat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi malam ini saya akan menyampaikan tausiah tentang 3 bersegera. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan ini ada 3 perintah bersegera. Adapun perintah segera yang pertama adalah segera mengingat Allah. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Fasngau ila dzikrillah." Dan bersegeralah kamu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengingatkan kita bahwa ketika hari Jumat kita usahakan jam 11.15 sudah berada di masjid untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Apakah berdoa, apakah zikir, membaca surat Al-Kahfi dan sebagainya. Yang jelas manakala kita datang lebih awal, maka seolah-olah kita telah berkorban seekor unta. Tapi kebanyakan di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, kebanyakan di masjid sebelum azan dikumandangkan mereka belum datang. Ketika khatib naik mimbar mulai dikumandangkan azan baru banyak yang datang. Mengapa demikian? Karena mereka belum memahami arti pentingnya sholat Jumat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika kita disuruh untuk bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo siapkan dirimu bersegera memenuhi panggilan azan. Karena ketika kita mendengar panggilan azan, kita enggak ada reaksinya, maka iman kita dipertanyakan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan hanya kepada Allah kita berpasrah diri. Siapakah mereka? Ialah orang yang mendirikan sholat,
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan sholat dan memberikan sebagian hartanya dia infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang benar-benar beriman sesungguhnya. Untuk itu mari kita ajak diri kita, mari ketika ada panggilan azan kita untuk bersegera memenuhi panggilan azan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun bersegera yang kedua adalah fafiru ilallah. Fafiru ilallah, segera kembali kepada ketaatan. Di bulan Ramadan ini malam ke-13, mari kita hidupkan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah, mari kita bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan ada 4 amal unggulan yang perlu kita laksanakan. Apakah saum Ramadan dengan meningkatkan iman, dengan meningkatkan kualitas saum kita, sehingga kita tidak mengalami suatu kerugian. Karena di bulan Ramadan ini banyak orang yang melaksanakan saum Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga karena belum bisa menjaga saum. Dari itu marilah saum Ramadan kita jaga betul. Begitu juga amal yang kedua adalah sholat tarawih atau juga qiyamul lail, kita ikuti. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Hingga kalau kemarin saya katakan sedekah dengan harta diganti dengan kekayaan, sedekah ilmu diganti dengan kepandaian, sedekah jasmani diganti dengan kesehatan, sedekah senyum diganti dengan awet muda. Maka ketika kita tidak mampu melaksanakan keempat sedekah tersebut, kita disuruh sedekah. Istighfar adalah sedekah, membaca tasbih adalah sedekah, membaca tahmid adalah sedekah, membaca tasbih adalah sedekah, membaca takbir sedekah, membaca tahlil sedekah, berbuat baik adalah sedekah, menyingkirkan duri di tengah jalan juga sedekah. Untuk itu di bulan Ramadan ini tiada hari tanpa bersedekah. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah besok di hari kiamat Al-Quran akan tampil sebagai pembeda kita, sebagai pembela kita. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dengan demikian, ketika kita kembali kepada ketaatan fa'ilullah, di 10 hari terakhir ini ada suatu malam Lailatul Qadar, hingga kita disuruh untuk menyongsong, kita disuruh untuk mempersiapkan sejak dini. Karena ketika kita hanya mengandalkan tanggal ganjil saja, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan besar. Tapi ketika kita benar-benar sudah siap untuk menyongsong menghidupkan malam Qadar, insya Allah kita akan mendapatkan. Karena berbahagia bagi mereka yang malam itu mendapatkan malam Qadar, maka kalau di malam hari itu sedang tahajud atau qiyamul lail, maka seolah-olah selama 1000 bulan telah melaksanakan qiyamul lail. Kalau di malam hari itu kita sedang tilawah, maka seolah-olah selama 1000 tahun, 1000 bulan kita telah tilawah. Begitu juga ketika malam itu kita sedang zikir atau sedekah, maka seolah-olah kita dicatat kebaikannya mengerjakan amal kebaikan selama 1000 bulan. Untuk itu mari kita kembali kepada ketaatan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun
Segera yang ketiga adalah kembali kepada ampunan, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ard umiddat lil muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini khususnya 10 malam kedua ini, Allah benar-benar menurunkan ampunannya. Walau dosa kita banyak sekali, setiap saat kita membuat salah, membuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, maka sebaik-baik hamba adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah wa taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, tobat kamu kepada Allah dengan benar-benar taubat nasuha. Artinya kita benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperbanyak bacaan istighfar. Setidaknya dalam sehari semalam Rasulullah menyontohkan yaitu membaca istighfar sebanyak 100 kali. Tentunya manakala kita berada di Ramadan ini, mari kita hidupkan bulan Ramadan. Siapa tahu kita nanti di akhir Ramadan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagai suatu amal yang dirindukan oleh setiap manusia, suatu amal yang benar-benar mengalami peningkatan yang luar biasa. Untuk itu mari kita persiapkan sejak dini agar kita semuanya dapat berkumpul di surga setelah kita melakukan, yaitu memenuhi panggilan Allah, ingat pada Allah, kemudian segera melakukan ketaatan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di jannah. Karena Allah menciptakan surga dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa, umiddat lil muttaqin. Dan orang yang berpuasa Ramadan nanti silahkan masuk di pintu rayyan yang memang dikhususkan bagi orang-orang yang saum. Demikian tausiah edisi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.